Pernahkah perutmu terasa sangat sesak hingga sulit bernafas setelah makan enak? Atau mungkin kamu sering merasa lemas dan jatuh sakit, padahal merasa sudah makan banyak? Hati-hati, ternyata cara makan yang salah bisa menjadi racun bagi tubuh kita sendiri. Tahukah kalian, ribuan tahun lalu Rasulullah SAW sudah mewariskan rahasia kesehatan paling mutakhir yang membuat para sahabat Nabi jarang sekali jatuh sakit? Hanya dengan mengubah satu kebiasaan kecil saat makan, hidupmu akan berubah total. Penasaran apa rahasianya? Simak video ini sampai habis, karena rahasia ini akan menyelamatkan kesehatanmu selamanya. Assalamualaikum sahabat Cahaya Umat, senang sekali bisa kembali menyapa kalian di sini. Di channel ini, kita tidak hanya belajar tentang sejarah, tapi juga membedah gaya hidup luar biasa dari manusia terbaik di bumi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh pelajaran berharga hari ini, yuk kita bangun komunitas ini agar lebih luas jangkauannya. Klik tombol subscribe sekarang juga, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa tekan tombol like jika kalian peduli dengan kesehatan Islami. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus berbagi konten berkualitas setiap harinya. Sudah? Mari kita mulai. Sore itu, suasana di sekitar madrasah terasa sangat hidup. Sinar matahari yang mulai condong ke barat menyapu jalanan dengan warna keemasan. Kabi dan Denny berjalan santai sambil menggendong tas sekolah mereka. Namun, ketenangan itu seketika pecah saat indera penciuman mereka menangkap aroma yang sangat menggoda dari kejauhan. Di sebuah sudut jalan, beberapa pedagang jajanan kaki lima baru saja menggelar dagangannya. Asap mengepul dari panggangan kebab, membawa aroma daging berbumbu yang sangat gurih. Tidak jauh dari situ, ada aroma mentega dari roti Maryam yang sedang dipanaskan di atas wajan datar. Denny seketika berhenti melangkah. Matanya membelalak melihat tumpukan sambosa segitiga yang baru saja diangkat dari penggorengan. Minyaknya masih berdesis kecil, menandakan teksturnya yang sangat renyah. "Kabi, coba hirup baunya. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan begitu saja," seru Denny sambil menelan ludah. Padahal, belum genap 1 jam yang lalu mereka baru saja makan siang dengan porsi besar di rumah masing-masing. Namun, nafsu makan seolah-olah menghapus memori rasa kenyang tersebut. Kabi yang awalnya ingin langsung menuju kelas mengaji, akhirnya ikut tergoda. Ia membayangkan lelehan saus di dalam kebab dan manisnya taburan coklat di atas roti Maryam. Mereka pun mendekat ke arah gerobak Mang Dadang. Keramaian pembeli lain seolah menambah urgensi bagi mereka untuk ikut memborong. "Mang, kebabnya 1, sambosanya 3, oh, sama roti Maryamnya 2 ya," pesan Kabi tanpa ragu. Denny pun tak mau kalah. Ia memesan menu yang hampir sama banyaknya. Di pikiran mereka saat itu, makanan ini adalah hadiah kecil sebelum mulai belajar. Mereka tidak lagi memikirkan kesehatan atau kapasitas perut mereka, yang sebenarnya sudah cukup terisi. Logika mereka telah tertutup oleh warna-warni jajanan dan aroma penyedap rasa yang kuat. Mereka merasa bahwa mengonsumsi semua ini adalah bentuk kenikmatan hidup yang tidak boleh dilewatkan. Tanpa menyadari bahwa tantangan besar bagi sistem pencernaan mereka baru saja dimulai di balik bungkusan plastik makanan tersebut. Setelah mendapatkan bungkusan makanan yang begitu banyak, Kabi dan Denny segera melangkah menuju madrasah. Namun, mereka tidak sabar untuk sampai ke kelas. Tangan mereka sudah mulai bekerja membuka plastik dan menyuapkan makanan ke mulut sambil berjalan. Gigitan demi gigitan, mereka lahap dengan sangat antusias. Rasa gurih daging, pedasnya saus, dan manisnya coklat bercampur aduk di dalam mulut. Di gerbang madrasah, mereka bertemu dengan Bika yang sedang duduk tenang di bawah pohon. Bika terkejut melihat kakaknya membawa tumpukan makanan, padahal ia tahu persis, Kabi baru saja menghabiskan 1 piring penuh nasi dan lauk di rumah. "Kak Kabi, kok beli jajanan sebanyak itu lagi? Bukannya tadi ibu sudah masak banyak di rumah?" tanya Bika dengan dahi berkerut cemas. Namun, Kabi yang sedang asyik mengunyah kebab
hanya menjawab dengan suara gumaman yang tidak jelas karena mulutnya terlalu penuh. Enak, Bika. Sayang kalau dilewatkan. Denny pun mengangguk setuju. Ia tampak bersusah payah menelan sambosa yang ketiga dalam waktu singkat. Karena takut bel masuk segera berbunyi, mereka makan dengan sangat terburu-buru. Sesekali Kabi tersedak karena tidak mengunyah makanannya dengan benar. Namun ia tetap memaksa makanan itu masuk ke tenggorokannya. Bika mencoba mengingatkan kembali tentang adab makan yang pernah diajarkan orang tua mereka. Pelan-pelan, Kak. Jangan seperti orang yang sangat kelaparan. Rasulullah kan mengajarkan kita untuk tenang saat makan. Namun, Kabi justru tertawa dan menyombongkan kapasitas perutnya. Tenang saja, Bika. Perutku ini luas seperti gudang. Semuanya pasti muat tanpa masalah. Bahkan ketika perutnya mulai terasa sedikit kencang dan begah, Kabi masih memaksa melahap sisa donat pemberian Pak Ustadz yang dibagikan tepat sebelum kelas dimulai. Keserakahan benar-benar telah mengambil alih akal sehat mereka. Mereka tidak lagi makan karena lapar, melainkan hanya menuruti keinginan lidah dan mata yang tidak pernah merasa puas, mengabaikan sinyal-sinyal protes yang mulai dikirimkan oleh lambung mereka yang kini telah penuh sesak tanpa ruang sedikit pun. Hanya berselang 10 menit setelah kelas mengaji dimulai, suasana tenang di dalam ruangan berubah menjadi siksaan bagi Kabi dan Denny. Saat Pak Ustadz mulai membacakan ayat-ayat suci, Kabi mulai merasakan ada yang sangat tidak beres di bagian tengah perutnya. Awalnya hanya rasa kembung biasa, namun lama-kelamaan berubah menjadi rasa perih yang menusuk-nusuk, seolah-olah ada beban berat yang menekan lambungnya dari dalam. Perutnya terasa sangat keras, seperti balon yang ditiup hingga batas maksimal dan hampir pecah. Wajah Kabi mulai pucat pasi, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya meskipun udara di dalam ruangan cukup sejuk. Denny pun mengalami nasib yang serupa. Ia tidak bisa lagi duduk dengan tegak. Posisi bersila yang biasanya nyangan, kini terasa sangat menyakitkan karena lipatan perutnya menekan lambung yang terlalu penuh. Denny terus merubah posisi duduknya, namun tidak ada yang bisa meredakan rasa begah yang luar biasa itu. Nafas mereka berdua menjadi pendek dan berat. Oksigen seolah-olah sulit masuk ke paru-paru karena ruang di dalam rongga dada mereka telah terdesak oleh lambung yang membengkak. Rintihan kecil mulai terdengar dari arah mereka berdua. "Aduh, sakit sekali, Den," bisik Kabi sambil memegangi perutnya dengan kedua tangan, mencoba menahan gejolak di dalam yang membuatnya merasa ingin muntah. Kabi teringat kembali peringatan Bika, dan seketika rasa menyesal yang amat sangat merayap di hatinya. Kelezatan kebab dan sambosa yang tadi ia puja-puja, kini berbalik menjadi sumber penderitaan. Puncaknya, Kabi merasa dunia di sekitarnya seolah berputar. Ia tidak sanggup lagi mendengarkan penjelasan Pak Ustadz. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat tangan untuk meminta izin. "Pak Ustadz, maaf, perut saya sakit sekali, saya tidak kuat lagi." Melihat kondisi Kabi dan Denny yang memprihatinkan, seluruh kelas menjadi hening. Bika langsung berlari menghampiri kakaknya dengan wajah penuh kecemasan. Rasa sakit ini bukan sekadar kekenyangan biasa. Ini adalah alarm keras dari tubuh mereka yang telah dizalimi oleh nafsu makan yang liar. Tubuh mereka sedang berjuang keras mengolah tumpukan makanan yang masuk secara paksa dan tidak beraturan. Memberikan pelajaran nyata bahwa segala sesuatu yang berlebihan pasti akan berakhir dengan penderitaan. Melihat kondisi muridnya, Pak Ustadz segera bertindak. Beliau membantu memapah Kabi dan Denny menuju ruang kesehatan di samping madrasah. Dengan penuh kesabaran, Pak Ustadz meminta mereka berbaring terlentang agar tekanan di perut sedikit berkurang. Beliau kemudian pergi ke dapur dan kembali membawa 2 gelas berisi air hangat yang dicampur dengan madu murni. "Minumlah ini sedikit demi sedikit, jangan terburu-buru. Madu adalah obat alami yang diajarkan dalam Al-Quran untuk menenangkan parut," ujar Pak Ustadz dengan suara lembut namun berwibawa. Kabi dan Denny meminumnya perlahan, merasakan hangatnya madu mulai menjalar dan memberikan sedikit kelegaan pada lambung mereka yang kaku. Setelah beberapa menit, rintihan mereka mulai mereda. Pak Ustadz duduk di kursi di samping mereka dan mulai memberikan nasihat yang sangat mendalam.
Kalian tahu mengapa Allah memberikan rasa sakit ini? Tubuh kalian adalah amanah dari Allah. Ia memiliki hak untuk dijaga, bukan dipaksa bekerja melampaui batas kemampuannya. Saat kalian makan secara berlebihan, kalian sedang menzalimi diri kalian sendiri. Lambung kalian dipaksa menghancurkan gunung makanan dalam waktu singkat tanpa jeda. Ibarat mesin yang diisi bahan bakar terlalu penuh dan dipaksa berjalan kencang, ia akan panas dan akhirnya rusak. Kabi menunduk malu, merasakan kebenaran di setiap kata-kata Pak Ustadz. Pak Ustadz melanjutkan bahwa kesehatan adalah harta yang paling mahal, namun seringkali dianggap remeh saat tubuh masih bugar. Rasulullah SAW adalah manusia paling sehat, karena beliau sangat disiplin dalam hal makan. Beliau tidak pernah membiarkan nafsu mengendalikan perutnya. Sakit yang kalian rasakan hari ini adalah bentuk kasih sayang Allah agar kalian belajar berhenti sebelum terlambat. Makan bukan sekedar memuaskan lidah, tapi untuk memberi energi bagi tubuh agar bisa beribadah. Nasihat itu masuk begitu dalam kepikiran Kabi, membuatnya sadar bahwa rasa nikmat di lidah hanya bertahan beberapa detik. Namun akibat dari kerakusan bisa merusak kesehatan dalam waktu yang lama. Dari ruangan kecil itu, Kabi belajar bahwa menjaga pola makan adalah bagian dari menjaga iman kepada Sang Pencipta, yang telah mendesain tubuh manusia dengan sangat sempurna, namun terbatas. Pak Ustadz kemudian membukakan rahasia besar yang telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak zaman dahulu, yaitu sunnah Rasulullah dalam hal makan. Beliau mengutip sebuah hadis penting. Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan punggungnya. Namun, jika memang harus, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Tak Ustadz menjelaskan konsep ini dengan sangat detail, mengibaratkan perut seperti sebuah ruang 3 sekat yang harus dibagi secara adil agar sirkulasi udara dan proses pencernaan berjalan lancar. Kesalahan kalian tadi adalah mengisi ketiga ruang itu hanya dengan makanan, sehingga tidak ada ruang untuk air, apalagi untuk bernafas. Itulah yang menyebabkan sesak dan perih. Jelas Pak Ustadz. Beliau juga mengajarkan rahasia paling utama. Makanlah saat benar-benar lapar, dan berhentilah sebelum kalian merasa kenyang. Konsep berhenti sebelum kenyang ini sangat luar biasa, karena memberikan kesempatan bagi lambung untuk mengirimkan sinyal kenyang ke otak secara alami. Jika kita makan sampai merasa sangat kenyang, sebenarnya saat itu lambung kita sudah mengalami kelebihan beban atau overload. Rasulullah juga mengajarkan untuk mengunyah makanan sebanyak 33 kali agar makanan menjadi halus dan mudah diserap oleh tubuh sehingga organ dalam tidak perlu bekerja terlalu keras. Mendengar penjelasan tersebut, Kabi merasa takjub betapa sempurnanya ajaran Islam bahkan dalam hal sekecil urusan perut. Pak Ustadz menekankan bahwa dengan menjaga pola makan sesuai sunnah, kita akan terhindar dari berbagai penyakit modern seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Tubuh yang ringan akan membuat kita lebih semangat dalam belajar, lebih khusyuk dalam sholat, dan tidak mudah mengantuk. Kabi dan Denny berjanji dalam hati untuk mulai mempraktikkan cara makan ini. Mereka menyadari bahwa sehat itu sederhana, cukup dengan mengikuti teladan Rasulullah SAW. Kebiasaan makan secukupnya bukan berarti kita menolak rezeki, melainkan kita sedang memuliakan rezeki tersebut dengan cara menempatkannya secara tepat di dalam tubuh kita. Rahasia besar ini kini menjadi pegangan baru bagi Kabi untuk menjalani hidup yang lebih sehat dan berkah. Sahabat Cahaya Umat, dari kisah ini kita belajar bahwa apa yang kita masukkan ke dalam perut sangat menentukan kualitas hidup kita. Rasulullah SAW telah memberikan panduan yang luar biasa agar kita tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga bersih secara hati. Jangan biarkan nafsu makan yang sesaat merusak nikmat kesehatan yang telah Allah berikan. Mari kita mulai praktikan pola makan sepertiga dan belajar untuk berhenti sebelum kenyang. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa beribadah lebih lama,
belajar lebih giat, dan membantu orang lain lebih banyak. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kami sangat berharap kisah Kabi dan Denny kali ini memberikan manfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman, saudara, dan orang-orang tersayang agar mereka juga tahu rahasia sehat ala Rasulullah SAW. Klik like jika kalian suka dan tulis di kolom komentar ya, kebiasaan sehat apa yang ingin kalian mulai hari ini. Sampai jumpa di kisah teladan berikutnya yang tidak kalah seru dan penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.